Yang jelas saya harus disclaimer, saya bukan perwakilan pemerintah. Tapi saya orang yang mendukung establishment. Kecuali ada posisi yang tidak bisa dibela. Jadi sepanjang bisa dibela, saya akan membela pendirian establishment, pendirian pemerintah. Ketika undang-undang KPK gol di masa itu, ya semua pihak berkontribusi. Karena kalau ada satu saja yang menolak, pihak yang menolak ya nggak jadi waktu itu. Kalau Pak Jokowi memang butuh enkripsi. Karena bahasa yang dikeluar bahasa yang sudah terenkripsi. Ada sandinya untuk memecahkan itu. Tapi kalau Pak Prabowo kan memang gayanya yang lebih lugas dan lebih langsung. Bahkan misalnya yang di ngomong tertutup dengan ngomong terbuka itu mungkin nyaris persis sama. Jadi nggak perlu enkripsi. Board of Peace ini kuda Troya yang bisa disisipkan ke dalam wilayah pendudukan. Kita bisa numpang kuda Troya ini. Kalau misalnya kita punya pendidikan barat itu, apalagi dibiayai oleh pemerintah, kan harus disertai kewajiban untuk kembali ke negara asalnya untuk berbakti. Oke, kita mulai. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua sore ini. Terima kasih. Duduk Teman-teman yang depan sudah hadir. Coba ini tolong di view semua isi duduk dulu depan ini nggak ada untuk duduk OKP Iya. ini ketua OKP nggak ada di sini OKP. Biasanya yang duduk paling depan proposalnya lebih mungkin disetujui oleh Bang Hasan ya. Iya, Nggak ada VP sini bang. jadi kalau wajah-wajah Anda para pembawa proposal ini pasti akan disetujui. Semua penting di sini. Betul. Nah kita langsung aja ya, kita mau diskusi santai Bang sama Bang Hasan. Abang batuk nggak mau minum dulu? Iya. Mungkin apa kita mulai dari mana nih Ri? Iya. Diskusi ngabuburit sama Bang Hasan ini. Kita bisa tanya apa aja ke Bang Hasan. Iya. Asal jangan nama-nama ikan dah ya. Nah kita minta refleksi lah. Ya. Minggu kedua Ramadan inilah sama Bang Hasan dulu ya. Jangan kasih khotbah dulu abang kan basicnya kan khotbah abang biasanya dulu kan. SMP aja udah ngasih fatwa abang dulu kan. Monggo Bang, silakan Bang. Refleksi Abang di minggu kedua ini banyak problem dan banyak isu ya, mulai dari Board of Peace ya kan. Ya. Pertempuran Natalius Pigai versus Zainal Arifin Mukhtar. Iya kan. Ada truk 4x4 4x4 dari India untuk Agrinas. Dan seperti biasa kemarin saya udah cek Pak Surya Paloh udah keluar negeri juga di puasa ketiga bang. Betul. Dan itu gantian Bang, Pak Surya Paloh datang pergi, Pak Prabowo pulang dari luar negeri gitu. Dan Bang Hasan bagus sekali menjelaskan ini Bang. Ini salah satu yang membuat buku yang gua beli ya gara-gara konten terakhir Bang Hasan ini soal 36 strategi ini ya teman-teman ya. Ini 36 strategi pertempuran Bang ya. Strategi perang, pertempuran yang sebenarnya nggak ada yang baru di kolong langit ini. Nah ini menarik, nanti Bang Hasan juga bisa kasih refleksi. Nah refleksi Abang di minggu kedua Ramadan ini apa Bang? Nah ini susahnya kalian kalau sama orang kuantitatif ini ngomong refleksi ini. Saya mungkin nggak pinter juga berefleksi. Muhasabah ini agak-agak susah nih. Kalau di zaman kuliah dulu kita harus nangis pas muhasabah ini. Muhasabah itu apa Bang? Kalau izin Bang. Iya refleksi itu. Oh refleksi. Itu muhasabah itu introspeksi diri. Jadi kalau nggak nangis berarti kita nggak lulus ke tahap berikutnya. Oh. Nah, gitu. Bang, kalau sekarang kebiasaan teman saya ada bang. Apa itu? Kalau lagi sholat taraweh atau sholat isya gitu, imamnya nangis disawer 50.000 bang. Gitu dulu kalau misalnya nggak nangis pas muhasabah atau nggak nangis pas sholat tuh nggak bisa lolos ke tingkat perkadaran berikutnya itu. Gitu. Jadi nggak kalau saya sih nggak lihat kan.
meskipun bulan puasa kan suasana, apalagi ini kan total politik, suasananya tetap total politik gitu. Jadi orang yang bilang bulan puasa itu saatnya untuk misalnya menahan diri, saya lihat juga nggak ada yang menahan diri, semuanya lepas-lepas aja kayak seperti bulan biasa. Bulan puasa itu bulan yang untuk memperbanyak ibadah, enggak juga, yang banyak tetap cuap-cuap kan, berkomentar juga. Jadi kita nggak melihat selain mungkin menghentikan makan dan minum dan berbuat hal-hal yang dilarang pada siang hari misalnya, kita nggak melihat ada perbedaan yang terlalu nyata antara bulan puasa dan bukan bulan puasa untuk soal politik. Kalaupun ada bumbu-bumbu yang nambah itu ya cuman ada acara buka puasa bersama sekarang. Iya. Lebih banyak momen silaturahmi, tapi di luar itu tetap komentar dan saut-sautan. Bahkan mungkin tensi politik di bulan puasa ini agak Lebih berasa tinggi. ini. Oposisi yang kemarin agak mungkin halus mainnya sekarang udah mulai kelihatan lebih terbuka kan gitu. Setelah ada yang konversi pers soal dana MBG. MBG kemarin, jadi Memotong dana pendidikan. Nah, Jadi- itu kan juga kemudian dibantahkan Bang oleh Iya. pemerintah gitu. Jadi memang sepertinya suasananya justru semakin intens dalam soal politik, makin intens. Bahkan dalam bulan puasa ada demo kantor Polda sampai malam gitu. Mungkin karena siang lagi berpuasa jadi demonya malam gitu. Setelah biar Tapi berenergi Bang. harus membongkar pagar Polda. Nah ini kan vitaminnya banyak biasanya kalau gini. Kalau sampai malam ini vitaminnya kuat biasanya. Jadi Abang kok vitamin begini Bang ini ya, ngomongnya. kita vitamin tuh dikasih gini vitamin. Dupa apa gimana? Vitamin nggak vitamin, nah gitu. Jadi itu mungkin kalau kita bicara soal summary, bukan refleksi tapi refleksi ini agak susah saya ini benar-benar susah itu. Mungkin siapa yang bisa berefleksi itu? Mas Anies, nah itu jago tuh. Kalau beliau di depan kaca ada refleksi kan, itu bisa bicara dia tuh dengan kaca. Nah itu refleksi kan gitu tuh. Saya nggak bisa tuh ngomong depan kaca itu agak-agak susah itu. Mas Ganjar juga jago loh. Iya jago. Jago itu. jar. Ada gitu kan di depan kaca itu kan. Bang? Iya itu bisa. Itu Abang nggak refleksi. bisa tuh. Itu jago refleksi itu. Saya nggak bisa tuh. San. Misalnya Coba saya lihat. ngomong depan kaca, saya malu sekali saya tuh. Maksudnya ngomong depan kaca gitu. Ngomong sama diri sendiri depan kaca itu. Apalagi dengar suara abang sendiri juga malu juga kadang-kadang Bang, ya. Kalau lagi review enggak, preview enggak. ya, Tapi setelah preview ya jangan dengar lagi. Gitu. Nah abang gimana respon abang soal refleksi ini berhubungan sama refleksi juga Bang. Tembok ratapan di Solo ini loh Bang. Udah bisa muncul begini nih gimana menurut abang ini? Tembok ratapan nih Bang. Ya ini tiba-tiba aja nih Bang. Iya. Ya anggap aja itu bagian dari kreativitas orang ya. Saya nggak tahu maksudnya itu baik atau buruk. Tapi yang kadang-kadang dilupakan oleh orang, ada upaya-upaya misalnya mau mendegradasi orang. Tapi kalau orangnya nggak ngapa-ngapain, orangnya terangkat loh. Orangnya lagi nggak ngapa-ngapain, lagi diem. Itu kan kayak nabrak mobil lagi diem kan? Yang salah yang nabrak kan? Jadi orangnya lagi diam, mobilnya lagi diam, terus ditabrak gitu loh. Ya nggak bisa debat, kamu yang salah gitu loh. Jadi ini bisa ngangkat orang yang lagi diam terus kemudian ditabrak gitu loh. Emang Orang Pak nggak Jokowi ngapa-ngapain. diam Bang? Iya pertanyaannya lagi ngapain? Lagi saya akan memenangkan PSI ke desa-desa kan udah ngomong gitu Iya Pak tapi Jokowi. kan Pak Jokowi tetap di sana, terima tamunya tetap di sana gitu. Atau mungkin sebenarnya yang mau ditabrak namanya Gibran Raka Buming Raka Bang. Kan tabrakan terbuka kan udah. Purnawirawan minta pemakzulan. Kalau saya sih ngelihatnya arahnya ke Pak Jokowi ya. Nah magnetnya itu masih jauh lebih besar dibandingkan misalnya mohon maaf Mas Wapres atau Mas Kaisang. Magnet terbesar pembicaraan sekarang kan masih ke Pak Jokowi. Ya mobil lagi diam ditabrak ya Anda yang salah lah gitu. Mau berdebat kayak apa juga, mau berdasarkan sakit hati kek, mau berdasarkan apa kek, mau berdasarkan dendam masa lalu kek, Anda yang salah, Anda nabrak mobil lagi diam gitu. Gitu. Jadi itu menurut saya akan justru apa ya? Orang-orang ini kan nggak suka nama Pak Jokowi beredar, tapi dia bikin beredar terus. Dia nggak suka nama Pak Jokowi dibicarakan, tapi dia juga gatal kalau nggak bicarakan itu gitu loh.
kayaknya bengkak-bengkak bibirnya kalau nggak bicarakan Pak Jokowi. Jadi obat bengkak-bengkak bibirnya adalah membicarakan Presiden Jokowi gitu loh. Jadi Iya, iya. ya mungkin seperti itulah penggambarannya. Nggak mungkin Pak Jokowi betul-betul diam karena dia orang politik. Nggak mungkin dia juga betul-betul lepas dari politik karena 20 tahun dia jadi top levelnya politik di berbagai tingkatan, di level kota, di level provinsi, di level negara. Jadi berharap Pak Jokowi sama sekali diam nggak ngurusin politik itu juga sebuah kenaifan yang luar biasa. Ada orang bilang, loh katanya mau pulang ke Solo. Iya kan pulang ke Solo dia. Tapi kan bukan berarti orang dari Solo nggak boleh ngurusin politik. Masa orang Jakarta aja yang boleh ngurusin politik? Orang Bogor juga boleh. Orang Solo boleh, orang Surabaya boleh, orang di Maluku boleh ngurusin politik. Jadi nggak hanya orang Jakarta yang boleh ngurusin politik. Pak Jokowi bilang saya akan ke Solo, dia udah ke Solo. Tapi Anda berharap dia lepas sama sekali dari politik itu sebuah kenaifan yang luar biasa gitu. Pulang ke Solo bukan berarti berhenti dari politik kan gitu aja. Ya, dan tetap Pak Jokowi akan jadi sasaran itu Bang ya. Itu yang kesimpulan dan mungkin perjalanan yang akan kita lihat juga dalam beberapa waktu ke depan. Tapi analisa ini Bang yang terbaru lah. PD Perjuangan tone dan dosisnya agak naik setelah beberapa waktu lalu sekjennya dapat amnesti seperti itu. Berbarengan dengan kita tahu ada roadshow-nya salah satu ketua BEM kampusnya Pak Jokowi gitu di Jogja yang bicara berani sekali dan menjadi idola baru gitu dalam ruang publik gitu. Bicara menentang Pak Prabowo-nya begitu keras, bold, yang sesuatu yang agak belakangan ini agak jarang kita dengar. Bahkan bilang MBG itu bukan makan bergizi gratis tapi makan beracun gratis yang sebenarnya adalah platform untuk korupsi gitu. Sambil Ari mengatur ekosistem suara di sini ya Bang. Lanjut Bang. Kalau PDIP sudah mulai kelihatan agak naik intensitasnya, ya mungkin juga membaca karena sudah ada juga dari kalangan civil society yang makin naik juga intensitasnya. Jadi tensinya makin naik dan mereka ngerasa kan ini pilihannya dua aja nih. Jadi mau diam tapi nggak mendapatkan benefit apa-apa. Tapi kalau misalnya lihat tensi kayak gini ya kalau berperan kan kelihatan sahamnya sejak awal gitu. Kalau dari namanya juga mereka kan tidak berada di dalam pemerintahan. Jadi kira-kira secara positioning memang mereka sebenarnya tuntutan masyarakat terhadap orang yang nggak ada dalam pemerintahan kan itu. Positioningnya diharapkan itu galak-galak dikit lah gitu. Nah sekarang mungkin baru mulai berani menampakkan kegalakannya. Atau mungkin sudah ada yang minta juga PDI kayak dulu dong galak seperti di zaman Pak SBY gitu. Nah sekarang lagi ngukur-ngukur suhu nih dinaikin 1 derajat buat menaikkan kegalakannya. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa. Ini kan bagian dari memproduksi debat atau dialektika di tempat yang semestinya. Kemarin kan yang mengumumkan itu para anggota-anggota DPR. Dan memang sejatinya DPR memang tempat orang harus bertengkar dan berdebat kan supaya di sana perjuangan-perjuangan kepentingan itu didiskusikan. Kita di DPR sekarang ngelihatnya pertengkaran Habibur Rahman sama direktur properti di Bekasi ini Bang ya kan. Nah sekarang sudah mulai itu tuh sebenarnya sudah mulai agak sehat itu. Di DPR sudah mulai ada percikan-percikan gitu agak-agak hangat itu sudah mulai memang justru jangan di birokrasi. Karena birokrasi itu organisasi komando, dia eksekutor bertengkar ini agak-agak berbahaya gitu. Tapi kalau di level pengawas yang berdebat itu sehat sebenarnya kalau pengawas yang berdebat. Nah tadi bicara siapa namanya ketua. Kalau penilaian saya lihat beberapa videonya agak cukup panjang, yang panjang-panjang saya lihat. Menurut saya ini dia punya bakat. Substansinya dia cukup punya substansi lah untuk berbicara dan di level ketua BEM mungkin dia salah satu yang substansinya maju. Retorikanya juga bagus nih, ya. Mungkin
kalau soal bahasa-bahasa yang terlanjur ya mungkin kan biasa anak muda terlalu bersemangat kan. Jadi kalau udah kena tepuk tangan tuh kan kita agak-agak nginjek gasnya agak dalam tuh kalau udah tepuk tangan terus nginjek gas saja agak dalam itu kan. Nah itu muncullah ke bahasa-bahasa yang menurut saya offside. Siapapun yang menyampaikan bahasa itu bahasa yang offside. Karena nginjak gasnya terlalu dalam karena mungkin karena tepuk tangan karena udah keliling-keliling berbagai macam podcast. Tapi kalau saya melihat dia, nah ini refleksi nggak apa-apa nih. Itu kan kayak kita membayangkan Budiman Sujatmiko waktu mahasiswa kan. Cuman nggak ada media sosial aja waktu itu kan. Ya. Coba di zaman Budiman Sujatmiko lagi galak-galaknya itu dulu. Kemudian dia sudah ada media sosial ya kayak gini juga lah kira-kira keliling-keliling podcast apa segala macam. Nanti juga bahas bukit algoritma juga nanti. Iya. Atau kira-kira misalnya dalam versi yang berbeda ini kayak kualitasnya retorikanya Bang Fahri Hamzah ketika mahasiswa kan gitu. Jadi memang ada figur-figur yang menonjol sejak zaman mahasiswa atau misalnya siapa lagi? Bang Nusron tuh. Nusron waktu mahasiswa udah lincah kayak beginilah kira-kira berolah katanya sudah lincah seperti ini. Dan kalau kayak begini kan kita juga bisa terbak ini berbakat ini. Berbakat untuk menempati posisi pemerintahan juga nanti gitu. Dan akan menghadapi siklus yang sama. Hari ini dia demo pemerintah, nanti dia akan mempertahankan. Kan dulu gitu, Bang Fahri, Bang Nusron, Budiman Sujatmiko melawan pemerintah. Bahkan lebih sadis gitu. Maksudnya bahasa dan targetnya mungkin lebih sadis. Dan akhirnya sekarang mereka berdiri di posisi mempertahankan argumen pemerintah. Nah yang kayak ini saya lihat juga ada bakat nih. Bakat untuk nanti mengikuti jejak Bang Budiman Sujatmiko, Bang Fahri Hamzah. Jadi pemerintah Bang. Jadi pemerintah juga. Ya. Ini kan sekarang sedang menjalankan perannya di posisi hari ini sebagai mahasiswa. Ya gini perannya, peran sebagai mahasiswa itu seperti ini gitu. Tapi kalau kita lihat kemampuan substansi dan retorikanya ya bisa jadi Budiman Sujatmiko. Berikutnya ini. Kalau kata Kanda Bahlil, kau kalau udah dikasih ajudan, dikasih mobil dinas, kau bisa lebih jahat daripada saya katanya. Jadi ini siklus aja yang bisa siklus normal yang bisa. Tapi ini bisa menjadi pemantik perlawanan yang lebih serius nggak Bang? Maksudku kan perlawanan itu kan butuh simbol, butuh tokoh. Apakah ini bisa menjadi momentum Bang? Ya mungkin sedikit yang agak apa ya namanya, bukan visi tapi agak kelihatan lah, bukan visi tapi agak kelihatan, sedikit yang agak kelihatan adalah agak terlihat sekali Adinda ini sedang di grooming. Kita nggak tahu di grooming oleh siapa, karena tampil di begitu banyak podcast itu proses grooming itu, proses lagi di penggemukan. Nah biasanya kalau dalam proses penggemukan itu akan takutnya nanti ada yang memanfaatkan untuk jadi martir di depan. Kalau sudah digemukan, dibesarkan itu nanti ditaruh di depan untuk jadi martir entah oleh pihak siapa yang satu saat tensinya tinggi. Ya, atau misalnya situasinya ini, nah ini tokohnya ini nih. Nah, ditaruh di depan sebagai martir. Takutnya itu karena terlalu cepat groomingnya. Pembiakan proses penggemukannya. Pergelonggongan. Proses penggemukannya itu terlalu cepat. Tapi mungkin juga di samping karena dia berbakat memang ada invisible hand. Kan kita politik ini udah lama juga kita di politik kan. Dan tidak ada hal yang baru di kolong langit politik gak ada ini. Abang kenapa bisa berkesimpulan kayak gitu? Berarti orang kayak Mas Budiman itu dulu juga ada yang gitu. Bang Fahri juga ada, bahkan mungkin Pak Jokowi juga ada. Ini jangan-jangan dulu Hariman Siregar sama Syahrir juga gitu. Ada penggelonggongan juga nih Bang. Misalnya gini, kita bicara malari aja. Kalau dalam konteks aktivis kan gagah betul bicara malari. Malari itu adalah ini segala macam. Tapi akhirnya kita tahu ini pertengkaran Sumitro dengan Ali Murtopo. Sumitro Celeng ya Pak. Celeng ya. Iya. Bukan Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, tapi Jenderal Sumitro dengan Jenderal Ali Murtopo gitu. Ini kan yang nggak mau diakui aja ketika aktivis-aktivis itu nggak mau ngakui aja bahwa aktivis mahasiswa ini jadi grooming oleh pihak-pihak tertentu gitu loh.
Dan proses kayak itu kan strategi kan itu di buku yang kamu beli itu nggak ada strategi baru di atas. Berarti menurut abang nih Malari ini lagi terulang lagi nih antara Apa? perang bintang ini nih. Masuk barang kita. Dia mulai menyasar. Ini tensi Dia mulai kayak PDI bang, Dia- mulai dia agak mulai- tinggi tensi bang. Jadi begini, kan Ini kita dari tadi sebenarnya mau nanya ini bos, cuma kita Se- muter-muter dulu. sebagus-bagusnya kualitas misalnya adik-adik mahasiswa kan pasti dari substansi pasti ada terbatas lah. Dari sisi informasi, pengetahuan juga terbatas. Tujuannya pun pasti lebih terukur dan terbatas sebenarnya. Nah ini hanya bisa melampaui itu semua, beyond semua itu kalau ada yang grooming, ada yang mementori, ada yang menginjek informasi, ada yang sharing tujuan di sana, macam-macam lah. Jadi grooming itu bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa dengan terang-terangan, bisa dengan cara yang halus, tergantung tingkat kecanggihan yang nge-grooming gitu. Gitu kan. Dikasih jet di belakangnya itu bagus supaya lebih cepat ya. Itu ada yang nge-grooming aktivis dakwah jadi partai politik, Iya. Benar. jadi partai politik kekal abadi di parlemen sampai hari ini kan itu kan di-grooming oleh masih hidup juga orang yang groomingnya masih hidup Udah juga. meninggal Pak. Udah meninggal. Apa? Pak Ripto. Iya. Udah baru bang, baru. Wah, meninggal, Pak. innalillahi. Saya kelewat itu. Itu pairingnya Rahman Toleng di Bandung kan. Nah, iya itu. Jadi di grooming oleh orang tertentu jadi gerakan yang besar, gerakan dakwah yang besar. Bahkan misalnya di organisasi-organisasi internasional pun ada yang grooming dulu. Mujahidin Afghanistan tuh kalau nggak di grooming oleh Amerika Serikat nggak mampu dia ngelawan Najibullah dan pasukan Soviet, dia nggak akan sanggup dia. Iya. Ya kira-kira begitulah. Jadi nggak ada yang berdiri sendiri di bawah kolong langit ini. Gitu. Apalagi kalau misalnya masih dalam masa proses pertumbuhan. Masih dalam masa proses pertumbuhan itu ada yang memfasilitasi, ada yang menggrooming, ada yang mementori, ada yang mendorong, Oke. ada yang menjamin. Kayak gitu-gitulah. Biasanya ada yang seperti itu. Untuk isu mobil pick up 4x4 impor dari India itu, abang lihat ini isu teknokratik dan governance atau abang juga smell fishy juga melihat ini juga sebenarnya pertarungan politik juga bang sebenarnya, karena kita tahu bahwa yang waktu itu ya nggak usah lah ngomonginnya ngeri juga gue. Beloknya terlalu patah. Atau abang kasih Bang, komentar bang, dulu lah. ini dulu bang, izin bang, gua dulu ya. Boleh, boleh. ya. Baik, nanti habis itu lu masukin ini lagi. Iya iya. Bang, ya putar, dulu. Itu menurut abang 3 juta dolar itu benar nggak bang? Apa tuh? Undang-undang KPK ini digolin Pak Jokowi menyiapkan 3 juta dolar untuk menyogok DPR terus kata Pak Hasto ya mengatakan 3 juta dolar ini untuk mengamankan apa namanya keluarganya dan lain-lain gitu lah bang. Nah Pak Jokowi bilang kita apa namanya kalau mau balik ke undang-undang KPK yang lama ya mending dibalikin dulu. Pak Jokowi juga kayak tanda tangan soalnya gitu bang. Terus orang nuduh Jokowi, Allah lu yang bikin dulu revisi undang-undang KPK, sekarang ente pula yang minta balik. Ini mau cuci dosa atau mau apa? Gitulah kurang lebih. Ini pertanyaan gampang nih bang. Iya ini kan gak patah-patah amat beloknya bang. Ya kan? Ini mobilin dia ini terlalu patah. Enggak, karena pertarungan politik tadi bos. Iya, ini pasti pertarungan politik. Tapi kalau menurut saya ya, ketika undang-undang KPK gol di masa itu, ya semua pihak berkontribusi. Karena kalau ada satu saja yang menolak, pihak yang menolak ya nggak jadi waktu itu. Walaupun misalnya gini, presiden nggak tanda tangan, tapi kan presiden juga tahu kalau didiamkan aja presiden dalam sekian hari dia berlaku dengan sendirinya. Jadi bahasa bahwa presiden tidak tanda tangan betul, tapi bahwa presiden juga tahu dengan tidak tanda tangan pun, kecuali dia perpu ya, tidak tanda tangan pun dia akan berlaku dengan sendiri. Jadi semua pihak berkontribusi. Tapi kalau ada pihak yang ingin, kita revisi lagi yuk, ya nggak apa-apa juga kan.
Nah ini kan permainan persepsi masing-masing sekarang lagi bermain. Ini pertempuran lama yang dicari-cari celah pertempurannya apa. Ini PDIP dengan Pak Jokowi sekarang celah pertempurannya di Undang-Undang KPK. Nanti celah pertempurannya bisa yang lain lagi. Lagi cari-cari celah aja untuk bertempur. Ini tema nih, cari judul. Cari judul. Cari iya. judul nih kayak gitu. Pak Jokowi nggak bohong, saya nggak tanda tangan ya emang nggak bohong. Kalau mau balik lagi silakan. Ya buat dia juga apa, balik lagi aja nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi bahwa kalau saya sih mau bilang bahwa ketika ini gol, nggak ada yang walk out kan waktu itu kan? Itu Nggak ada yang walk out kan? bahkan partai oposisi aja setuju bang. Nggak walk out. Jadi semua pihak berkontribusi untuk menggolkan ini. Jadi tapi bahwa itu mau diubah lagi juga nggak apa-apa. Konstitusi aja bisa diamandemen apalagi undang-undang gitu. Jadi kalau kita itu terjebak di salah satu narasi juga kita akan ya Mas Topo lah. Mas Topo jangan terjebak di salah satu narasi. Orang lain sih mungkin bisa terjebak, tapi kalau kita lihat dengan jernih aja, bahwa ini pernah menjadi produk undang-undang tanpa satupun dispute, yang WO pada waktu itu ya berarti kontribusi sama-sama. Termasuk Pak Jokowi. Jadi kayak orang menikah aja dilamar. Jadi kalau dia diam itu berarti tanda Setuju. Ini kan kayak zaman itu kita ingat ya bang ya. Kalau kita flashback dikit kan. Ini serius ini. Udah lurah udah oke nih. Ya kan gitu-gitu kan zaman itu kan bang. Paling gak ada pembiaran juga lah dari Batu gimana bang? Ya itu aja saya bilang ini kontribusi sama-sama. Ya artinya Pak Jokowi juga nggak bisa 100% cuci tangan seperti yang mungkin dikesankan juga oleh sebagian orang kan bang. Makanya Pak Jokowi bilang saya tidak tanda tangan. Iya di situ aja kan, Iya. bukan berarti saya nggak setuju kan. Iya kan gitu. Dia bilang, saya tidak tanda Memang tangan. kawan canggih pak. Nah, itu kecanggihan yang buat orang-orang seperti saya, buat kalian nih, buat Ari terutama di penghalusan kultur itu penting. Ini orang yang kulturnya simple nggak akan bisa sampai di level ini. Iya. Tapi orang yang kulturnya kompleks itu bisa apa ya? Ada gradasinya, makna-makna itu ada gradasinya. Izin bang, kalau untuk hal itu Ari lebih canggih dibanding saya bang. Oh gitu. Iya dia lebih halus dia permainan. Kalau aku agak-agak. Berarti lebih banyak tajam-tajam. menyerap ilmunya Bambang Pacul ini. Iya Ari lebih Untuk anak penghalusan. ideologinya Bang Pacul Penghalusan lebih kultur. 80% lah. Kalau aku Nah kita 65. fair dan jujur aja kalau post factum itu. Ya apa yang mau ditutup-tutupi dari post factum kan? Saya gak tanda tangan deh bang ya. Iya. Iya canggih ya. Benar kan? Beliau nggak tanda tangan benar. Itu fakta. Fakta bahwa itu berlaku dengan sendirinya itu juga fakta gitu. Iya. Ya kira-kira begitulah. Oke, nah ini kalau yang waktu undang-undang KPK, Tapi bentar dulu. apalagi ini mau nanya satu lagi nih bang. lu pengen tahu? Iya benar. Enggak. Ini pada pengen tahu India nih bos. Ini nih bang, ini abang sebagai praktisi politik komunikasi lah, karena bang founder PCO kan, Principal Communication Office ya kan, udah tahu kan? Adlibs. Ya karena yang Iklan. PCO sebelumnya udah dibubarin, nama diganti. By the way kalau yang mau duduk di sini di depan masih ada ya. banyak kosong nih. Kalau mau duduk di dekat tempat makan juga nggak apa-apa. Kenapa bang di era sebelumnya bang, kita tuh banyak banget tuh dihadapkan dengan pertarungan diskursus soal tafsir omongannya presiden gitu. Misalnya dulu di calonnya tuh rambut putih muka berkerut kan. Iya. Terus ya boleh Budi seminggu di semua media waktu itu wawancara narsum kan. Apa nih gimana nih maksudnya, walaupun kita udah punya imajinasi sendiri-sendiri nih. Kalau gitu. sekarang Tuh lebih eksplisit, lebih permukaan untuk ditangkap maknanya ya. tapi gue jujur agak bingung kalau sekarang Ri. Kayak misalnya gitu, Bang Said Didu dan kawan-kawan baru ketemu presiden, dia mengesahkan presiden ingin merombak kepolisian gitu misalnya ya. Udah cemas dan udah kesal dengan kepolisian gitu. Tapi begitu acara MBG happy banget dengan pelayanan Pak Sigit, dan Pak Sigit Jenderal Sigit mau dikasih bintang Mahaputra gitu. Ini yang bener yang mana? Nah sama satu lagi itu Din, yang heboh juga tuh diskusi lelenya 1 ekor. Iya Pak, 1 ekor. Nanti kalau ada sapi gitu, itu ribut di medsos gitu. Rapat-rapat kayak gitu yang muncul bang gitu. Nah gimana bang, abang melihat pola komunikasinya ini? Iya tapi itu kan balik lagi ke karakter.
Kalau Pak Jokowi memang butuh enkripsi. Karena bahasa yang dikeluar bahasa yang sudah terenkripsi. Ada sandinya untuk memecahkan itu. Dan semua orang dibuat juga merasa bisa memecahkan sandi itu. Sur semua orang. Sur semua orang dan merasa pemecahan sandi versi dia yang paling betul gitu. Jadi berdebatlah, ini bagian dari entertain politik kan. Ini pas pendukungnya Erlangga, Erick Thohir dulu di belakang. Dan Pak Jokowi bisa tuh Bang ya. Dan Sandiaga Uno juga. Sandi juga. Dan Pak Jokowi bisa Bang ya Dan ketika itu orang juga kan konfirmasi dia termasuk benarkan juga semua ya. Guntur Romli, Denny Siregar. Pak izin Pak saya dukung ini. Gimana menurut Bapak? Ya pasti beliau bilang bagus. Bagus. Karena kamu bilang dukung Sandiaga Uno juga waktu itu Bapak Jokowi akan bilang bagus. Harusnya tesnya nggak cuma sekali. Pak kami mau dukung Ganjar Pak. Gimana menurut Bapak? Bagus. Harusnya dites lagi satu kalimat lagi. Pak kami mau dukung Mas Sandiaga Uno. Kalau kalimatnya bagus kan berarti bagus semua gitu. Iya. Betul. Double verification. Harus double verifikasi. Mereka sekali verifikasi aja. Iya. Jadi memang ini double apa namanya kalau di WhatsApp itu? Iya apa itu sih? Bang. Iya, Double verification. ya. Jadi harus double verification kalau Pak Jokowi itu memang harus dienkripsi. Gitu. Karena kalau lepasin rudal yang bisa muter-muter, kita nggak tahu sasarannya akan di mana. Nah, tapi kalau Pak Prabowo kan memang gayanya yang lebih lugas dan lebih langsung. Bahkan misalnya yang di ngomong tertutup dengan ngomong terbuka itu mungkin nyaris persis sama. Jadi nggak perlu enkripsi. No. Ya orang yang terang benderang apa yang perlu dienkripsi gitu loh. Dan nggak ada berdebat juga soal siapa yang menjadi penafsir tunggalnya atau penafsir paling benarnya Pak Prabowo. Jadi, nah tapi ada orang-orang yang kemudian misalnya kayak Said Didu dan kawan-kawan merasa habis bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian mengglorifikasi. Yang diglorifikasi bukan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada mereka, tapi harapan mereka cari-carikan pembenahannya dari statementnya Pak Prabowo. Makanya kecewa. Jadi orang-orang yang menyampaikan statement itu bukan berdasarkan full analisis yang objektif, itu biasanya akan kecewa. Kenapa? Yang disampaikan tuh harapan dia 90% harapan, 10% analisis, dan dia carikan kata kuncinya, keywordnya yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Lihat aja, saya Didu begitu dikejar, apakah benar Pak Prabowo ngomong ini? Terus dia bilang, enggak, saya ini kan peneliti, jadi saya paham ini, gestur-gestur ini begini. Nah ini sudah harapan. Padahal Pak Prabowo bukan orang yang harus dienkripsi bahasanya gitu. Iya, betul. Kalau Pak Jokowi perlu. Kenapa Anda salah? Karena bahasa yang terang benderang ada enkripsi. Nah itu salah itu. Ada pecahkan sandinya. Bahasa yang terang benderang Anda anggap itu bahasa sandi. Kemudian Anda pecahkan sandinya. Ya Anda pasti tersesat. Oh jadi kemudian kan waktunya berdekatan tuh Bang. Setelah Bang Said Didu ke podcast ya kan. Abis itu Pak Prabowo kan membalasnya dengan memberikan Mahaputra. Dan menurut saya nggak membalas. Memang sudah terprogram. Itu kan nggak mungkin direncanakan dalam 1 hari 2 hari. Mungkin maksudnya di publik jadi kesannya ini berbalas pantunnya begini. Yang salah itu Pak Prabowo tidak bermaksud membalas pantun. Yang salahnya adalah orang-orang seperti saya Didu itu euforia, keliling-keliling, menyampaikan harapan dia. Karena dia ngerasa udah paten betul nih. Padahal kalian sering ketemu Pak Prabowo nggak ngerasa paten-paten begitu amat kan? Kalau dia udah ngerasa paten sekali dia nih habis diundang sama presiden ini. Kemudian menyampaikan harapan dia. Tapi begitu presiden bertindak tidak sesuai harapan dia, kembali lagi dia ke setelan awal. Sekarang udah di setelan awal lagi kan dia. Setelan kemarin udah hilang sama sekali kan. Sekarang udah setelan awal, tidak percaya ini segala macam. Bahkan kalau ada yang mau demo mungkin mau ikut demo juga di hari ini. Jadi menurut saya iya itu Anda tidak membaca pemerintahan, presiden, aktor-aktor politik dengan jujur. Terus Anda juga menyarankan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini kenapa dia balik ke setelan awal? Karena saran dia yang tidak masuk akal itu nggak dimakan oleh presiden. Oke. Apa saran orang-orang ini? Orang-orang ini punya saran presiden kalau mau paten harus berpisah dengan Pak Jokowi. Kan itu target utamanya dia. Nah Pak Prabowo kan punya perhitungan sendiri. Ini kan jenderal perang ini. Paham dia dengan hitung-hitungan. Kalau demi saya Didu saya harus berpisah dengan sekutu terkuat saya buat apa? Ini kan cost-nya nggak sama ini.
Kos berpisah dengan Jokowi ada kosnya, berpisah dengan Said Didu dan kawan-kawan nyaris tidak ada kos. Bersama Pak Jokowi ada untungnya, bersama Said Didu belum tentu ada untung, malah mungkin ada kos. Ini kan hitung-hitungan normal aja dan nggak perlu rocket science gitu loh. Nggak perlu Anda punya ilmu politik, nggak punya kemampuan political science untuk membaca hal sesederhana ini. Sama kayak kalian membina pertemanan aja. Sama kayak saya membangun pertemanan juga, ini kalau sudah kos semua kita berteman sama orang ini ngapain kita lanjutin kan gitu. Bang, kalau tadi ketua BEM kan abang bilang ada yang groomer, ada yang meng-grooming. Iya. Maksudnya ya gitulah. Kalau yang senior-senior ini juga mungkin nggak bang ada groomernya? Nah ini baru paten nih. Kalau ini mungkin karena sudah matang tidak perlu di grooming ya. Tapi ini Dibina. yang menyiapkan baterai cadangan karena baterai biar kelihatan baterainya baru gitu loh. Jadi kalau saya lihat masih kelihatan semangat itu berarti baterainya baru. Jadi ada yang menyiapkan baterai barunya gitu. Oh, Silakan ini. Anda simpulkan. Ada charger lah Bang. Ada charger. Ini apa tuh power bank? Buat ngisi baterainya Iya, ada tuh, power ngisi bank, baterai. power bank. Kalau yang muda-muda ini di develop, Ya. bukan di grooming karena baterainya full terus. Oke. Kalau yang ini kan harus ada yang gantiin baterainya gitu, ada yang colokin biar baterainya full lagi kayak gitu-gitu. Oke. Soal India deh bang, sebelum kita ini itu India. perlu dienkripsi apa enggak tuh? Apa namanya pembelian mobil pick up itu Menurut 4 saya kali nggak 4. usah dienkripsi. Menurut saya ini jelas-jelas bertentangan dengan pidato Pak Prabowo berkali-kali gitu, nggak usah dienkripsi kan. Pak Prabowo yang bilang kita harus punya harus bisa memanfaatkan apa yang kita produksi dalam negeri, harus mandiri dengan produksi kita di dalam negeri. Dan kalau produksi kita ada, kenapa kita harus nyari dari tempat lain, dari India pula gitu? Maksudnya kalau misal taruhlah nggak ada di Indonesia, masa iya kepikiran nyari dari India kepikiran? Misalnya barangnya nggak ada di Indonesia, terus kita kepikiran nyari dari India nggak? Apalagi kalau barangnya ada. Iya. Ini kalau misalnya barangnya nggak ada, ini kan pertanyaan retorik saja nih. Nih coba kalian di ruangan ini, misalnya Indonesia nggak produksi itu, nggak ada barangnya, kepikiran nyari dari India nggak? Nah, apalagi kalau ada barangnya di Indonesia, lebih kepikiran lagi nggak nyari dari? Jadi bertentangan lah dengan semangatnya Presiden, menurut saya begitu aja gitu. Presiden nggak perlu dienkripsi kok. Statement beliau bold dan jelas kok. Oh ini maksudnya Presiden terjemahannya ini enggak. Ini Presiden kita ini terang benderang, tidak perlu diterjemahkan. Anda justru akan tersesat ketika pernyataan terang benderang Anda terjemahkan. Masalahnya kan pelaksananya kan salah satu quote unquote Ya anak makanya- langsungnya Pak ya makanya Prabowo, kan Pak Jauh Mota. Wakil Ketua DPR bilang stop dulu. Ini harus dipikirkan lagi nih, stop dulu ini. Ya berarti kan sudah merasa ada something wrong dengan bilang stop dulu. Dan ini kan bukan orang yang jaraknya 3 meter dari Presiden yang bilang stop dulu ini. Yang bilang stop dulu ini kan orang yang jaraknya mungkin cuma 2 cm atau 3 cm aja dari Presiden kan. Meskipun yang bilang gas juga jaraknya 5 cm bang. Wallahu alam. Wallahu alam. Saya nggak tahu yang bilang gas siapa. Tapi yang bilang stop sudah nyata, orang yang bilang suruh berhentikan dulu udah nyata orangnya yang bilang itu. Dan jaraknya dari Presiden kan cuma 2-3 cm aja gitu. Gitu. Oke, kita buka yang mau nanya Bang Hasan, nanya apa aja? Nah, boleh. Sini harus maju ya. Maju. Karena ada. Ini memang Pak Idam nggak menyediakan mikrofon untuk dibawa ke sana ya. Ya, maju. Harus maju, Bos. Ini banyak yang komplain kenapa kita masih pakai kabel, alasannya karena direkam. Kalau direkam pakai kabel lebih stabil. Iya. Selain harga make wireless mahal kan. Iya, lebih itu. Ya, belum ada biaya investasi baru ya. Ayo. Loh, jangan sampai Bang Hasan merasa tersindir. Enggak. Bang. Abang udah paten. Iya. Kamera masuk gak ke sana? Oke, nama. Nah itu bahasa yang harus dienkripsi. Itu bahasa yang harus dienkripsi. Iya. Siap. Nama dari mana? Pertanyaan singkat saja biar yang lain bisa dapat kesempatan. Kasih dulu mikrofonnya, Angga.
Aduh. Angga ini baru kawin nih Bang. Tes, Jadi oke. lagi hobi dia. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hakim. Saya dari Syariah Saham. Oke, pertanyaan saya cukup simpel untuk diskusi kali ini gitu kan. Sebenarnya maksud dan tujuan Pak Prabowo itu di forum global ya, di yang lagi viral gitu BOP. kan. Betul, BOP gitu kan. Itu maksud dan tujuannya di forum itu apa sih Pak gitu? Oh bagus. Oke, cocok. Langsung jawab kali ya. Apa kumpulkan dulu? Langsung aja. Langsung. Abang kita habis bahas ini kan tadi di luar kan BOP sekalian. paten nih Bang. Ya. Abang menjelaskan apa? Berarti tim Syariah Saham belum nonton mikrofon Hasan Asmi. Iya. Iya. Karena sudah dijelaskan Ada strategi namanya bergerak dari barat, menyerang dari timur, menyembunyikan cahaya dan memelihara kegelapan. Bergerak dalam gerak dan bertindak di bawah terang matahari. Bergerak dalam gelap dan bertindak di bawah terang matahari. Jadi sebenarnya selama ini seluruh dunia bicara perdamaian di Gaza itu bicara-bicara aja kan. Ada tindakan nyata nggak? Ada yang benar-benar bisa masuk nggak ke Gaza? Kayak Felix Yau yang marah-marah, ini Prabowo begini zolim sekali gitu. Anda bisa masuk nggak ke sana? Ada nggak satu saja instrumen termasuk PBB yang bisa bikin tentara asing masuk ke dalam Gaza? Ada nggak? Nggak ada. PBB sekalipun nggak bisa masalahnya susah di PBB ini, ada veto-vetoan ini di Dewan Keamanan ini, begitu mau dipilih pasukan ada veto-veto nggak jadi dia. Bahkan PBB pun nggak bisa naruh pasukan di wilayah pendudukan Israel. Nah sekarang ada sebuah inisiatif. Mungkin muslihatnya dia punya muslihat sendiri, Donald Trump itu. Mungkin orang-orang yang bergabung di sana punya tujuan masing-masing. Israel juga bergabung di sana mungkin punya tujuan masing-masing. Tapi dengan adanya inisiatif ini, kita bisa tuh taruh pasukan internasional di daerah yang diduduki oleh Israel. Cita-cita Pak Prabowo itu sederhana. Dari dulu dia pengen Gaza ini hanya bisa damai kalau ada tentara perdamaian internasional di sana. Ada peacekeeper ada di sana. Ajudan saya itu kan angkatan laut itu, dia dikirim ke Mesir itu zaman Pak Prabowo Menhan. Berbulan-bulan di sana nggak bisa masuk. Padahal itu kapal kesehatan TNI AL. Freedom Flotilla dia. Nggak bisa masuk, di blokade. Mau gimana pun opini dunia dibentuk, nggak bisa masuk. Tapi dengan inisiatif ini, tentara Indonesia bisa masuk, tentara Pakistan bisa masuk. Israel anggota Board of Peace, Mesir anggota Board of Peace, berarti perbatasan Rafah dia harus buka. Karena kita harus masukin. Selama ini Mesir itu jahat sekali. Orang lagi dibombardir perbatasan Rafah dia nggak buka. Jadi nggak bisa ngungsi itu orang Gaza itu. Dia tutup. Karena dia ada hubungan diplomatik, hubungan perdamaian dengan Israel. Jadi inisiatif ini apapun motivasi orang-orang itu bikin, motivasinya pemerintah kita, tentara perdamaian bisa masuk ke Gaza. Jadi kalau tentara perdamaian bisa masuk ke Gaza, ada negara-negara lain yang membangun konstruksi di Gaza, kalau ditembak lagi sama Israel, itu dia berhadapan sama negara-negara itu. Dan Israel juga bagian dari Board of Peace ini kan Bang? Dia mau bergabung di Board of Peace, kan dia mau ngikut ngatur-ngatur juga itu. Coba nggak ada perwakilan, Palestina pasti nggak diajak masuk ke Board of Peace. Kenapa? Nggak semua negara di sana mengakui Palestina. Kita yang jadi representasi di situ. Negara-negara lain yang ingin membela Palestina, mereka yang jadi representasi di situ. Kita pernah ngalamin itu kok. Kalau kalian baca sejarah, waktu kita diduduki sekutu, ada namanya Komisi 3 Negara dulu perjanjian. Kita nggak bisa ikut berunding karena belum dianggap sebuah negara merdeka. Jadi kita menunjuk satu negara sebagai perwakilan kita. Negara apa? Australia. Belanda milih Belgia. Amerika sebagai wasit. Padahal semuanya sekutu. Kalau kita mau bilang dulu akal-akalan kan, sekutu sama sekutu mewakili kita gitu. Tapi kita berhasil. Dan Australia waktu itu benar-benar merepresentasikan kita. Waktu kita kepilih, merepresentasikan kita. Karena kita nggak dianggap bisa berunding di sana. Karena belum diakui sebagai sebuah negara. Jadi strategi-strategi ini yang mungkin memang kalau orang di level kita nggak nyampe. Nyampenya marah-marah aja, maunya perang gitu. Kita jadi kaki tangan Trump. Maunya hadap-hadapan gitu. Yang hadap-hadapan itu rata-rata menang jadi arang, kalah jadi abu.
Tapi orang yang bermuslihat, orang yang bersiasat itu yang menang. Muslihat itu penting. Amerika punya muslihat, iya. Donald Trump itu orang baik, belum tentu. Donald Trump, dia punya jiwa kemanusiaan membangun Gaza, belum tentu. Tapi satu hal yang pasti, dia pengen jadi presiden periode ketiga. Itu Steve Bannon bilang itu, orang terdekat dia di periode pertama bilang ini pasti. Dan dia udah ngomong juga, dia mau bertarung periode ketiga ngelawan Obama katanya kan. Dia mau amandemen konstitusi. Kalau cuma main-main di Amerika doang legasinya nggak bisa di amandemen konstitusi. Dia harus bikin legasi yang tunjukin ke warga Amerika maupun ke warga dunia, gue emang beda, layak gue jadi presiden. Periode ketiga, gue mau bikin sebuah legasi di Gaza. Apapun muslihat dia kita pakai aja. Kan semua orang punya tujuan masing-masing. Kita pakai aja. Kereta ke Surabaya boleh kita pakai buat ke Jogja nggak? Kalau dia lewat Jogja bisa kita pakai kan? Bisa kita pakai buat ke Cirebon nggak? Kalau dia lewat Cirebon kita bisa pakai. Kecuali dia nggak lewat Cirebon, nyasar Anda. Walaupun tujuannya ke Surabaya, tujuan kita ke Cirebon, kita boleh pakai kereta itu nggak? Nah, Board of Peace ini kuda Troya yang bisa disisipkan ke dalam wilayah pendudukan. Kita bisa numpang kuda Troya ini. Nah, kuda Troya bagus tuh Bang. Cerita Abang soal kuda Troya itu gimana Bang? Kuda Troya itu kayak muslihat aja. Muslihat. Tentara Yunani itu 10 tahun berusaha untuk menjebol bentengnya Troya. Gak jebol-jebol. Gak bisa. Kayak Israel sekarang gak bisa dijebol oleh siapapun. Terus orang bilang ya udah kita nyerah aja deh. Ada ahli muslihat dari Yunani bilang ya kita nyerah aja. Tapi kita kirim mereka persembahan. Kuda kayu raksasa. Sebagai bentuk kemenangan mereka. Kita kabur aja. Sur. Orang Troya bilang, wih dikasih hadiah, mereka kabur, kita dikasih hadiah, nyerah mereka ini. Harusnya kan itu kuda dibakar aja kan dari lawan kan. Kuda kayu itu dia bakar, dibawa masuk ke dalam. Itu isi kuda Troya itu gak banyak orang, mungkin puluhan aja, mungkin ratusan aja. Tapi malam-malam mereka keluar, dibuka pintu gerbang. Berbarislah masuk, tentara Yunani masuk ke dalam benteng Troya. Nah ini muslihat, sama kayak ini. Ini kita dengan semua instrumen sekarang ada yang bisa masuk gak? Tentara perdamaian ke Gaza? Nggak ada. Disiapkan nih kuda Troyanya oleh orang yang lagi menolong, orang yang selama ini juga membantu Israel. Dia membantu Israel itu pasti ada maksudnya juga. Dia membantu Gaza itu pasti ada maksudnya membantu Israel juga. Kenapa? Posisi Israel lagi lemah kok. Itu yang namanya Perdana Menteri Israel tuh nggak bisa kemana-mana loh, kecuali ke negara tertentu aja. Karena dia ada arrest warrant dari ICC. Sudah diperintahkan untuk penangkapan. Jadi dia ke negara yang meratifikasi statusnya ICC, dia bisa ditangkap. Ada risiko ditangkap. Dia diplomasi udah sulit. Isaac Herzog itu ke Australia kan baru berapa hari yang lalu, mungkin 10 hari yang lalu ke Australia untuk memperingati, itu presiden Israel tuh. Isaac Herzog tuh presiden Israel. Dia mau memperingati tragedi Bondi Beach yang orang-orang Israel ditembakin di Bondi Beach itu. Di demo. Yang demo muslim enggak, yang demo itu kulit putih kok. Di Canberra, di Melbourne, di sini di demo ribuan orang dan bentrok sama polisi. Makin terbatas ruang geraknya. Turis-turis mereka di berbagai negara Asia Tenggara itu dari kafe-kafe begitu ketahuan Israel diusir. Mau di Korea Selatan, mau di Jepang, mau di Vietnam, di Thailand diusir. Di Amerika Latin juga serba susah. Jadi terjepit juga. Tambah lagi kemarin mereka sok-sokan ngajak Iran ribut. Kaget dia, Iran bisa ngancurin dia juga, portnya hancur. Markas intelijennya hancur, beberapa fasilitas bersenjata. Kaget dia, sakit ya gitu. Dia berusaha ngasih jab, dikasih hook di dada kan, di ulu hati kan. Recovery-nya susah. Dia tuh terisolasi loh di Timur Tengah, recovery-nya pasti susah. Donald Trump ingin mengamankan Israel, mungkin. Pak Prabowo bilang itu, kalian bully-bully bilang, iya kita harus jamin. Itu kan bagian dari siasat. Targetnya Prabowo dari sebelum jadi presiden tuh mengirim pasukan perdamaian karena itu satu-satunya cara yang bisa memulai perdamaian abadi di Gaza. Dan ini nggak usah dipikir kemana-mana. Ini bagian dari tujuan nasional kita, 4 tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.
Yang orang-orang yang protes ini juga mungkin nggak hafal tujuan nasional kita yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tuh. Mikir common sense saja. Latar belakang keilmuan nggak ada, pengetahuannya juga mungkin bacaannya juga kurang, main marah-marah aja. Sebenarnya muslihat ini kalau kita sampaikan sekarang kan jadi kesannya membongkar. Tapi nggak paham-paham ya harus dibongkar buat di dalam negeri biar orang paham gitu. Jadi ya tahu sama tahu juga kita kalau sama-sama orang politik di sini ya duduk di meja itu kita ketawa-ketawa tapi saling baku tipu. Nah duduk di board office itu memang mungkin begitu juga, tapi kita punya tujuan masing-masing. Cuman nanti kita lihatlah seberapa serius mereka dengan tujuan mereka. Seberapa serius mereka ingin bangun Gaza. Nah untuk penjelasan lebih lengkap tonton episode mikrofon Hasan Nasbi, kira-kira gitu. Soal kuda Troy. Duduk di Oke, apa next. namanya di Itu dulu Mas, ya. di Langsung kita kumpulin lah dua pertanyaan biar cepet. Mikrofon bisa agak mobile nggak, Dinda? duduk saling tipu ini kalau kata Bang Hasan kalau Iya. dalam pergaulan kita yang ditipu nggak tahu juga nggak seru kan? Iya. Ya harus tahu juga dia ditipu kan. Ayo langsung. Ya, selamat sore Bang Hasan dan teman-teman. Nama saya Bimo dari Promedia. Yang Bang Hasan tadi cerita sebenarnya terkonfirmasi Bang. Jadi tadi malam kebetulan kami bukber sama Purnawirawan Bintang 2 dan Bintang 3. Dan ceritanya yang menjelaskan Board of Peace tadi 90% sama. Nah, artinya apa? Artinya Artinya jenderal itu nonton mikrofon Hasan Nasbi. Atau udah ngopi bareng ya. Nah pertanyaannya gini Bang. Kebetulan kami kan media Bang. Dan selama ini menurut saya apalagi setelah Bang Hasan gak lagi di dalam gitu ya. Kami kekurangan sumber dan kekurangan literasi yang mumpuni Bang. Karena kita tiap hari dikirimin Mas Anggaraka dan tim Bakom gitu ya. Saya ingat ketika BOP kemarin naik, yang dikirim malah isu Imlek Bang, cerita rilis-rilisnya. Ini apa nyambungnya gitu kan? Harusnya kan dijelaskan sedetil seperti Bang Hasan tadi cerita dan yang sudah ada di YouTube sebenarnya. Sehingga publik tercerahkan kan. Bahasa diplomasi ini kan high level konteks gitu kan. Ya. Sementara kita nih butuh diterjemahkan dalam bahasa awam yang mudah dan gampang untuk teman-teman baca. Nah, Siapa pertanyaannya suruh gini, tanya begini kamu? Siapa yang suruh kamu? Enggak ada Pak. Ini untuk menghindari fitnah nih ya kan. Ini Apa nih, Pak? ada briefing nggak sebelum Enggak ada. Saya Siapa cuma yang suruh WA kamu? Bang Ari, saya datang gitu aja. Siapa yang suruh kamu? Ada ya? chat kita ya Bang, ya? Enggak ada ya Bang. Itu tanya kamu sendiri ya. Pertanyaannya Bang. Jangan lama-lama bos. Siap, Pertanyaan. Kira-kira Udah mau maghrib kita. Tadi Bang Hasan cerita bahwa Presiden Prabowo itu kan tidak perlu inskripsi khusus untuk menjelaskan maksud dan kebijakannya. Nah, kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh Ring 1 gitu ya? Karena kalau kita lihat penjelasan BOP tadi aja misalnya, kayaknya Menlu dan yang lainnya pun tidak bisa menjelaskan secara detail dan Oke. tuntas. Siap, kita udah tangkap, Bos. Oke, itu aja Bang. Thank you Bim. Iya. Bang jangan dijawab dulu. Lanjut. Iya. Ladies ada nggak ladies? Cocok. Ini pacaran ya? Sama. Iya. Kapan mau nikah kalian? Janjian ya Mas? Mikrofon tolong. Aduh. Enggak juga. Kenal nggak? Gak kenal juga. Iya. Ajaib lu video ini. Yang Bim, ada yang lebih lengkap menjelaskan Bang Hasan dari Bang Hasan ya soal BOP tadi namanya Pak Yusuf Wanandi. Saya dua-duanya ya CS. Ayo. Assalamualaikum, aku izin sambil baca HP juga ya. Ya boleh. Aku Desi Alama dari Gen Smart Indonesia. Izin bertanya Pak. Apa? Gen Smart Indonesia. Gen Smart. Organisasi anak muda. Asik. Izin bertanya Pak Bang Hasan Hasan. nggak boleh ikut nih karena anak muda Bang. Abang dulu aja mulai. Seminggu lalu terdapat kabar dari pihak Menko Perekonomian bahwasannya kita akan mengimpor 1.000 ton beras khusus ya Pak. Dan 580.000 ekor ayam GPS. Bahkan sudah dijelaskan di media sosial perekonomian RI klasifikasi beras khususnya dan ayam khususnya. Tentu saya baca juga nggak terlalu melanggar undang-undang aturan perdagangan dan
kementerian ya Pak, Kementerian Oke. Pertanian. Tetapi saya baca kemarin statement Pak Zulhas menjelaskan bahwa kita tidak mengimpor dua elemen tersebut Pak. Kita tidak mengimpor si beras dan ayamnya. Saya ingin menanyakan kejelasan posisi kita Pak. Apakah Oke. memang dari awal tidak ada wacana impor atau ada pergantian arus karena pembatalan tarif dari Mahkamah Agung Amerika? Mantap. Terima kasih. Siapa namamu? Dinda? Daisy. Desi. Pertanyaan kamu gen dan pertanyaan kamu juga smart. Jadi Makasih, kamu, Pak. iya, jadi kamu layak masuk ke organisasi lain selain Gen Smart. Ayo next. Aduh belakang pula nih gimana nih kita. Coba Dinda. Kevin. Kevin. Udah. Oh sama. Kevin Hatu. Ya pakai pici nih mewakili NU sini lo. Dan malah kadang-kadang kita butuh ada sirkus-sirkus gitu bos biar kelihatan bos. Pakai pici ke ada yang pakai ya kan? Oh iya benar. Bagus. Pantesan kayak Kanda Refroshin. Sita nih gue belum ada air ini. Saya Sumitara. Ayo. Oke baik. Siapa namamu? Terima kasih Bang. Izin Bang Hasan. Namamu? Fadli dari. Siapa? Fadli. Fadli Rosyid. Adanya Bang. Ada. Kamu orang Makassar juga kah? Makassar. Oh Makassar Iya. kan? Pak Ina orang Makassar teman. Sama. Sana. Sama dari Makassar. Betul sekali Ki. Maros, Bulukumba. Jadi Bang, saya dari Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Banyak Saya kali selaku organisasi ini Ketua sempalan. Umum yang saya ingin menanyakan sama Bang Hasan bahwa ekonomi hari ini perdagangan antar Amerika Serikat dengan Republik Indonesia yang ditransfer terkait data WNI. Hari ini apakah pemerintah mempunyai tolak ukur atau undang-undang yang betul-betul mengamankan suatu data masyarakat Indonesia seperti yang dianut undang-undang di Eropa bahwa itu diatur secara demikian. Dengan undang-undang kita seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 itu memandatkan bahwa kementerian harus menerbitkan suatu lembaga khusus independen untuk pengawalan data nasional. Dan hari ini itu belum terrealisasikan. Nah, dari kejadian saat ini antar data masyarakat Indonesia bukan pribadi tapi data perdagangan. Oke. Gitu Bang. Siap. Izin Bang Hasan. Oke, makasih ya Fat. Udah gantian. Salam dari Makassar. Ya, kamu ini orang Makassar tapi logatnya Madura nih gimana? Bisa juga. Dijawab Izin, dulu ya Terima Bang. kasih. Ya. Oke Bang Hasan silakan jawab Bang. Ada pertanyaan yang belum jelas kami mencatat Bang. Nah. Iya, Bimo, tadi yang kedua siapa? Gen Smart namamu? Dinda? Daisy. Yang pertama tadi apa ya? Pertanyaan BOP, soal Bang. BOP. Hah? Tapi udah. Udah. BOP kenapa nggak ada yang bisa menjelaskan kayak apa? Ya itu benar. Bener kan? Iya. Kalau kita ngomong soal nggak ada yang bisa menjelaskan di istana kan nggak enak. Ya kan, tapi soal BOP Bang. Tapi Iya, kenapa itu nggak dijelaskan? Iya, si Bimo kan? Iya, kan itu. pertanyaan gitu kalau mau. Iya kan? Siapa yang suruh kamu tanya Dan gitu, Mo? dan sumber-sumber sekarang makin sedikit katanya beliau Bang. Ya kan? Ini kayak trap juga ini pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Hati-hati, Bang. Aku kasih tahu Abang aja. Jadi yang jelas saya harus disclaimer, saya bukan perwakilan pemerintah. Tapi saya orang yang mendukung establishment. Posisi politik saya itu mendukung establishment. Jadi mau di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, saya akan mendukung establishment. Kecuali ada posisi yang tidak bisa dibela. Jadi sepanjang bisa dibela, saya akan membela pendirian establishment, pendirian pemerintah. Nah kalau pertanyaannya yang pertama tadi saya agak sulit jawabnya. Agak sulit jawabnya. Jadi saya Jangankan Abang yang jawab, kita yang nanya kembali ke Abang aja kita berat. Nah, tapi mungkin begini, antara yang resmi bergabung dengan pemerintah
dengan pendukung yang ada di luar pemerintahan itu kan memang harus saling bahu-membahu untuk menjelaskan narasi pemerintah. Kali ini tuh kebetulan, ya semoga kebetulan, maksudnya karena saya kan bukan juru bicara resmi pemerintah, tapi saya melihat dari perspektif saya sebagai pendukung pemerintah yang hari ini berdiri di luar pemerintahan. Kalau penjelasan tadi bisa kalian terima dengan baik, alhamdulillah. Kalau tidak, ya mungkin harus cari penjelasan yang lain. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang ada dalam pemerintahan punya banyak sekali pertimbangan untuk tidak, dalam tanda kutip membocorkan strategi pemerintah. Jadi makanya penjelasannya mungkin agak terbatas dan normatif misalnya. Tapi kalau buat saya kan ini bukan tafsiran. Ini kan sudut pandang saya membaca langkah-langkah yang dilakukan oleh presiden dan membaca rekam jejak yang pernah dilakukan oleh presiden. Presiden mungkin sudah puluhan kali bilang soal pasukan perdamaian wajib ada di Gaza, bahkan sebelum jadi presiden. Dan kalau itu bisa dilaksanakan, waktu itu masih berpikir di bawah payung PBB, Indonesia akan jadi negara pertama yang menyiapkan pasukan tanpa ada syarat apa-apa. Jadi itu dari sebelum jadi presiden, karena beliau yakin itu hanya bisa kalau ada peacekeeper di sana. Nah itu kira-kira. Nah kalau saya bisa menjelaskan dengan misalnya lebih leluasa, mungkin karena nggak ada ketakutan apa-apa, mau dipelintir kayak mau apa segala macam, saya hari ini nggak takut apa-apa, karena efeknya hanya buat diri saya. Tapi kalau punya jabatan kita dipelintir, efeknya bisa kemana-mana. Nah, mungkin itu jadi pertimbangan. Bang izin 5 menit lagi ajan. Iya, di tengah ini nanti kita. Nanti sambil buka, sambil ngobrol lagi. Pertanyaan kedua tadi apa? Daisy soal pangan, impor beras. Ya, ini lagi-lagi bertanya seolah-olah saya wakil pemerintah. Iya, dan kita lagi gini Bang, kita lagi menghadapi gejala inflasi pangan. Ya, harus saya disclaimer lagi, ini bukan jawaban pemerintah, tapi saya mengajak Anda berpikir. Pertama kalimatnya impor beras khusus. Jumlahnya 1.000 ton. Anda tahu nggak perputaran beras di pasar induk Cipinang? Browsing deh. Paling nggak harian, perputaran harian, pasar induk Cipinang 4.000 ton. Nah Bang ini sebagai mantan pedagang beras Bang ngomong ini kan. Iya kan perputaran beras di pasar induk Cipinang itu sehari 4.000. Jadi kira-kira itu 1.000 ton tuh 1/4 hari pasar induk Cipinang. Jadi bukan jumlah yang besar dan nggak akan mengganggu perputaran beras di tingkat pedagang, nggak akan mengganggu beras petani karena hanya 1.000. Dan itu pun kalimatnya beras khusus yang kemungkinan besar untuk restoran-restoran khusus. Untuk tempat-tempat khusus yang memang nggak bisa pakai beras yang ada dari Indonesia. 1.000 ton itu kira-kira 1/4 hari perdagangan, bukan 1 hari ya, 1/4 hari perdagangan beras pasar induk Cipinang. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau misalnya Menko Pangan mungkin konteksnya kita memang nggak impor beras secara umum. Yang beras konsumsi hari-harian memang mungkin tidak impor. Jadi sebenarnya nggak rumit kalau kita mau bicara skala, kita mau mendalami literatur, kita mau baca, kita mau cari data, itu tidak rumit. Tadi apa soalnya? Perlindungan data. Membeli beras ini mungkin kalau beras khusus itu mungkin nggak ada perjanjian ya mungkin beli aja. Cuman mungkin karena ada perjanjian dagang dengan Amerika, belinya ke Amerika. Sebelumnya juga pasti diimpor nih saya yakin nih. Tapi mungkin dari negara lain. Tapi karena ada perjanjian dagang kemudian impornya dialihkan ke. Jadi bukan mengada-adakan yang baru gitu loh. Jadi kebutuhan yang memang selama ini ada, awalnya pesan dari negara lain, tapi karena perjanjian ada ini kita impornya dari Amerika dialihkan. Tapi dengan adanya pembatalan tarif pembalakuan tarif oleh Supreme Court di sana, ya banyak hal bisa berubah. Kan sekarang tarif global dipukul rata aja menjadi 10%. Nanti dia mau bikin lagi 15%. Tapi hari ini banyak perjanjian itu yang pasti sudah tidak berlaku dengan sendirinya. Tadi
Pertanyaan berikutnya apa selain beras? Perlindungan data pribadi sambil kita ini ya Sudah bisa bagikan minum-minum ya. Ya. Ada minuman yang lebih manis dan menyegarkan? Oke, mantap. Manis dan menyehatkan ada nggak sih? Jadi Madukoro. kalau yang kita pahami itu, ini bahasa apa? Bahasa perjanjian ya. Kalau provide certainty itu bukan membagikan tapi memastikan. Jadi kalau bahasanya provide certainty misalnya atau yang sejenis itu, jadi kita memastikan bahwa kita bisa kalau dibutuhkan kita bisa melakukan transfer data. Dan kita mengakui Amerika adalah negara yang juga bisa melindungi kerahasiaan data. Jadi kalau begitu ketika misalnya ada data kita yang ada di Amerika, itu bisa jadi yurisdiksi tuh. Bisa jadi wilayah hukum tuh. Kenapa? Kita sudah ada perjanjian kerjasama. Jadi kalau ada penyalahgunaan data di sana, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah sana. Oke. Udah maghrib belum, Dinda? Belum ya. Oke. Dan kalau hari ini semua kita bicara kerahasiaan data kami, data Anda sudah keliling dunia semua. Anda punya HP, download aplikasi satu aja data Anda keliling dunia. Anda punya berapa aplikasi di HP Anda gitu. Dan data-data ini kalau kita punya perjanjian bilateral dengan negara-negara tertentu dan ada payung hukum yang sama levelnya, kita bisa bekerja sama kalau terjadi masalah pelanggaran kerahasiaan data. Jadi bukan data kita kasih ke dia yang olah, gak seperti itu. Karena itu data kita yang soal itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi ketika data Budi di Amerika untuk kepentingan komersil kah, untuk beli-beli aplikasi kah, kemudian disalahgunakan di sana, kita bisa kerjasama sama dia untuk memprosesnya secara hukum. Karena ada pengakuan level yang sama soal perlindungan data pribadi dan ada kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama, kita nggak bisa. Data kita disalahgunakan di Kamboja, kita nggak bisa apa-apa. Karena nggak ada perjanjian. Jadi provide certainty itu karena kita sudah punya undang-undangnya, maka dasarnya adalah undang-undang yang berlaku di dalam negara. Baca deh, undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Bang, jadi udah, jangan sok-sok rahasiaan. Data Anda semua udah keliling dunia. Udah muter-muter, udah tawaf keliling dunia itu data kita itu. Begitu Anda punya aplikasi udah kemana-mana itu. Kalau aplikasinya nggak jujur, data Anda dioper lagi ke aplikasi, udah direpo. Datanya sudah direpo. Yang mau datang ke sini ya, lanjut ya sambil makan di sini. Habis ini sholat, habis itu sholat isya, habis itu taraweh bos. Oh ada ritual. Ada, ya udah lanjut. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi, saya dari Kabupaten Sukoharjo. Wow. Jadi Yogi apa Yogi? Yogi. Yogi. Jadi mewakili diri sendiri. Nah, aku baru percaya kamu dari Sukoharjo setelah kamu ngomong Yogi. Nah, itu baru percaya. Mewakili diri sendiri, rakyat sipil biasa, awam sedikit naif gitu. Iya. Jateng 5 ini ya, Jateng 5 apa 4? Solo, Sukoharjo, ya Solo Raya. 5 Bang. Kalau 4 Arya Bima. Hari Bima ya benar Bang. Mbak Puan. Betul. Ya. Ya. Jadi saya mau tanya kepada Pak Hasan sebagai seorang praktisi komunikasi ya dan pernah berkantor dekat dengan presiden gitu. Mantap, ini baru agak bijak pertanyaanmu pembukaannya nih. Ini mungkin perasaan Kalau Bimo saya tadi kurang terlalu bijak tadi dia. tapi bukan settingan kan? Enggak. Ini mungkin saya mau mengutarakan perasaan gitu sambil bertanya gitu. Kenapa kadang-kadang saya merasa bahwa pejabat itu apakah kepala badan, menteri atau yang setingkat itu dalam menanggapi media atas apa yang terjadi di publik itu kok kayaknya take it personally gitu. Siapa yang suruh kamu nanya begitu? Yogi. Saya rakyat biasa, sipil, awam dan agak naif gitu. Makanya mencari pencerahan gitu. Nah, kenapa take it personally? Seakan-akan gitu loh. Jadi saya masyarakat awam ini kadang-kadang, nggak semua ya, ada yang jawabannya teknokratis bagus gitu, tapi kadang-kadang ada yang seperti itu gitu. Nggak usah pakai contoh kan? Nggak Okay. usah. Nah, apakah itu tabiat ataukah itu cranky? Detik itu saja. Maksudnya kalau tabiat kan permanen ya. Kalau cranky kan mungkin dia lagi bad mood atau seperti apa gitu. Ataukah
kadang-kadang tuh gini, saya merasa kalau misalkan ada sesuatu isu yang saya terwakili dan kebetulan itu dibahas oleh pejabat tersebut, itu si pejabat melihatnya kayak ini bukan organik dari masyarakat ini, pasti ada yang free rider gitu. Anti Dia- asing. Salah satunya, tapi itu terlalu jauh lah. Itu seakan-akan dia kayak diwawancara itu bukan ngomong dengan masyarakat, bukan dengan rakyat, bukan dengan media, tapi dengan elit yang lain yang mungkin dia curigai ngakalin dia gitu loh. Mengirim orang untuk itu. Mungkin. Misalkan, terserah deh, nggak usah. Nah, gitu-gitu kan kayak ya sangat personally gitu. Padahal saya sebagai masyarakat tuh ya kalau ada isu-isu yang lagi naik, media bertanya, itu merasa terwakili beneran gitu loh. Jadi seakan-akan kadang-kadang tuh elit itu menanggapinya seakan-akan itu isi dunia tuh isinya elit doang. Nggak ada organik masyarakat yang seperti itu gitu loh. Jadi mungkin Uda Hasan bisa memberikan perspektif lah. Jadi kenapa elit-elit merasa kalau ada kritik, perbincangan segala macam merasa itu ada yang memobilisasi dan lain-lain gitu lah Kenapa kira-kira ya. banyak yang seperti itu Ya. gitu. Ya. Atau saya yang baper jangan-jangan gitu. Ya, dan Oke. take it personal ya. Oke, lanjut yang kedua. Makasih. Ya, lanjut. Yuk, kumpulin aja dulu sekali jawab, sekaligus menutup, Bang. Ya kan? sabar, Ini, Dinda. jadi tata caranya Dinda kalau buka bersama itu dihabiskan sebelum berbuka. Sini. Ya kalau enggak repot, ya kan? Iya, betul. Ini maghrib, tarawih kan? Iya. Nah, Ini ini lagi ngajarin orang sekuler tata cara. Aku sambil makan, Bang. Ya, lanjut. Selamat malam Bang Hasan. Perkenalkan saya Rian dari Bogor Bang. Saya mau bertanya, ini mungkin pertanyaan receh ya. Saya mau nanya tanggapan Bang Hasan tentang isu LPDP. Bagaimana sih tanggapan Bang Hasan tentang mahasiswa LPDP ini yang malah gak ada efeknya gitu buat rakyat Indonesia. Nah, bayangan saya sih mahasiswa LPDP itu harusnya pulang dari luar negeri itu ya jadi makarim lah, buka lowongan pekerjaan atau masuk ke desa untuk mengembangkan desa dan tempat-tempat tertinggal gitu sih. Mungkin bayangan saya itu aja. Saya minta tanggapan dari Bang Hasan aja. Nah, saya mau nambahin sedikit Bang pertanyaan. Siapa namanya tadi? Rian. Bagus tuh Bang. Kayaknya LPDP ini nggak terlalu ada hubungannya dengan desain kebijakan nasional kita mau ngapain Bang gitu. Jadi misalnya kalau Pak Prabowo ngomongin ketahanan pangan misalnya kayak sekarang, berapa banyak sih sarjana pangan yang dihasilkan lewat program beasiswa ini kita nggak pernah tahu gitu. Ahli irigasi. Iya. Dan ini kan investasi masa depan gitu Bang. Ya Bang, silakan Bang. Udah. Ya. Nih sebelum ditutup, saya sebenarnya tidak terlalu bisa mencerna kalau misalnya spesifik di otak saya yang baper siapa ya gitu. Jangan-jangan saya juga pernah baper gitu. Tapi yang kita harus paham, pejabat itu manusia yang juga punya titik lelah, capek, macam-macam lah. Jangankan pejabat di level misalnya anggota kabinet di Indonesia, Donald Trump aja juga begitu ditanya aneh-aneh nembak-nembak dia kan, nyemprot-nyemprot dia kan mesinnya. Tapi mungkin bedanya publik di Amerika itu memang lebih terbiasa karena sistem dan budaya demokrasinya yang seperti itu. Mereka lebih terbiasa untuk saling serang secara terbuka. Sementara di kita maunya itu orang bebas berbicara tapi kita doang yang bebas. Pejabat nggak boleh bebas. Kalau di Amerika dua-dua pihaknya bebas, masyarakatnya bebas maki-maki, pejabatnya juga bisa bebas maki-maki balik gitu. Medianya bebas nanya aneh-aneh, dia pejabatnya juga bebas ngejawab yang aneh-aneh juga gitu loh. Persoalan persepsi. Kalau di kita asimetris. Yang masyarakatnya boleh ngomong aneh-aneh terhadap pejabatnya karena dibiayai oleh uang pajak nggak boleh ngomong aneh-aneh gitu. Sementara kalau misalnya ngomongnya misalnya nggak lugas dan nggak lepas, itu mungkin pesan nggak tersampaikan. Tapi kalau bicaranya lugas dan lepas, dianggap agresif.
ofensif gitu. Mungkin itu penjelasannya. Walaupun di dalam kepala saya siapa ya yang baper, yang maksud itu. Misalnya kalau ada menteri sekarang misalnya, oh ya udah kita debat aja sama profesor di UGM. Orang mungkin mikir ini apa sih menteri nantang-nantang debat profesor. Tapi hari ini menurut saya lebih baik kayak gini diterima di publik. Ada menteri bilang kamu nggak suka sama saya, kamu serang-serang, ayo kita debat. Itu lebih baik loh. Membiasakan kita untuk berdialektika dan buka pikiran dengan tanpa keinginan untuk membuli atau menyakiti orang gitu. Jadi kita sampaikan gagasan kita dan kita serang gagasan orang gitu loh. Bukan persoalan yang lebih personal. Mungkin ada yang mencibir Pigai, tapi buat saya Pigai dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya membuat anggota kabinet terlihat ada. Dan mungkin dalam level tertentu kabinet juga butuh yang seperti ini dibandingkan yang diam aja, apa-apa bola dikasih ke presiden gitu. Diam aja, presiden aja gitu. Bola dikasih lewat aja, dia bukan ngadang bola di tengah, bola dikasih lewat aja biar nyampe di kiper gitu. Nah orang kayak Pigai ini walaupun sliding sana sini dibutuhkan juga dalam tim gitu loh. Agak lama bola nyampe kiper gara-gara yang penting bola nggak nyampe ke kiper gitu loh. Nggak, ini kan perspektif saya nih. Perspektif saya kan ada juga yang ada bola diliatin aja lewat sampai ke kiper gitu. Yang penting dia aman, dia nggak sliding orang, nggak dapat kartu kuning, nggak dapat kartu merah. Pigai begini tuh resiko kartu kuning, resiko kartu merah, resiko cedera segala macam. Tapi dia berusaha bikin bola nggak nyampe ke kiper. Nah ini ya ada plus minus lah. Yang kayak gini tuh ada plus minus. Jadi saya nggak ngelihat itu dalam konteks baper, tapi dia mau. Tapi kan oke juga dia nantang debat profesor UGM kan misalnya. Oke juga kita akan melihat perdebatan yang harusnya bisa lebih bermutu gitu loh. Harusnya kita bisa lebih bermutu. Nah tadi soal LPDP ini mungkin kasus yang terakhir viral itu. Tapi kalau saya tidak salah, mulai tahun ini LPDP itu karena ada saudara saya juga yang daftar, jadi dia dapat informasi bahwa tahun ini 80% itu STEM. Jadi yang share dan mix itu 20%. Karena memang di masa depan ini yang kita harusnya ini nggak sekarang, harusnya udah jauh-jauh hari, tapi minimal kita sekarang sudah mulai lah tahun ini itu sains, teknik, matematik, engineering, STEM yang dikedepankan itu 80%. Nah ini memang yang akan kita butuhkan di masa depan. Nah mungkin memang nanti perlu implementasi kewajiban mereka kembali dan berbakti ke nusa dan bangsa itu yang perlu diperketat. Bukan malah kemudian dikasih tiket ke luar negeri, mendapatkan pencerahan dari negara yang lebih maju, terus dia ngerasa negara dia aib, nggak mau pulang deh, atau minimal anaknya dia nggak mau jadi warga Indonesia anaknya misalnya kayak gitu. Nah, tapi perasaan-perasaan seperti ini sebenarnya harus dicarikan jalan keluarnya dengan sistem. Karena perasaan seperti ini bukan hari ini munculnya. Ini pergulatan kultur dan pemikiran yang sudah ada sejak zaman politik etis. Makanya di zaman angkatan balai pustaka itu ada novel namanya Salah Asuhan. Nah orang-orang yang ngerasa dari ujung kaki, kalau udah mendapatkan pendidikan barat tuh merasa dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi barat itu namanya tokohnya di Hanafi namanya. Di dalam novel Salah Asuhan. Dia datang dari Padang, begitu dia tamat HBS dia ngerasa udah lebih Belanda daripada Belanda dia. Eropa saya ngeliat orang kampung saya aib semua nih. Jadi kalau lokal, bahasa lokal, budaya lokal, adat istiadat lokal, pakaian lokal itu simbol keterbelakangan aja buat dia. Yang simbol kemajuan itulah yang berasal dari barat. Bahkan dia dinikahkan dengan sepupunya itu diperlakukan buruk aja sepupunya dia itu. Karena kampungan buat dia, nggak selevel. Dan dia pengen dapat kesetaraan seperti orang Belanda. Dia jatuh cinta sama siapa? Corrie de Bus. Corrie de Bus, orang noni Belanda yang buat dia, gue karena pendidikan Belanda, tamat HBS, dapat pengakuan pula penyetaraan sebagai orang Belanda, dia mau nikah, saya mau sama orang Belanda. Kalau nikah sama orang Indonesia itu aib, kampungan, keterbelakangan. Tapi kan akhirnya dari novel ini, dia tidak diterima
oleh kalangan Eropa karena tetap dianggap kelas 2, tetap dianggap islander, tapi oleh orang kampungnya juga nggak diterima lagi. Udah merasa Belanda. Karena udah Belanda nih, warna kulitnya coklat, tapi buat orang kampung dia udah jadi Belanda. Buat orang Belanda dia nggak kunjung bisa jadi Belanda. Jadi sama langit nggak diterima, sama bumi nggak diterima ini. Makanya dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Jadi begitu juga kalau misalnya kita punya pendidikan barat itu, apalagi dibiayai oleh pemerintah, kan harus disertai kewajiban untuk kembali ke negara asalnya untuk berbakti. Mana Pak Fritz? Ada Pak Fritz gak di sini? Itu Pak Fritz. Pak Deputi. Pak Fritz itu sekolah di Belanda, beasiswanya dari kerajaan Belanda, dari Stunet itu. Student, iya. Dia nggak tinggal di Belanda, balik ke Indonesia dia. Oh bukan sekolah di Universitas HKBP Bang. Iya, Universitas di Erasmus. No mention. Mindset itu. Iya, dia kuliah di Erasmus kan Stunet itu. Iya kan? Kuliah di Australia dari beasiswa pemerintah Australia, tapi dia balik ke, banyak yang kayak balik-balik kayak gitu, yang dapat beasiswa dari luar malah pulang, yang dapat beasiswa dari pemerintah tiba di luar jadi sok paten dia. Lihat Indonesia terbelakang kita Indonesia. Bahkan harusnya tanggung jawab dia yang lebih besar untuk datang dan memperbaiki negara dia. Alasan yang paling klasik apa? Gaji kecil. Ilmu kita nggak kepake. Kamu yang harus pikirin. Kamu sudah dididik jauh-jauh di luar negeri, mikirin di sini mikirin gaji itu kan aneh. Kan harus mikirin sesuatu, mengelola sesuatu, menciptakan sesuatu, mengkreasi sesuatu. Kalau nggak ngapain dikirim jauh-jauh? Nah ini menurut saya tuh ada kewajiban moral dari ini. Benar juga kata Bang Nusron. Jadi ketika interviewnya harus benar prosesnya, asesmennya harus benar. Ketika pembaiatan sebelum berangkat itu juga harus benar. Gitu. Di baiatnya juga harus. Acara latihan kepemimpinannya juga gitu. harus benar gitu. Kan kita juga punya sejarah itu. 2020 siapa? Veronica Koman. Dia kan beasiswa LPDP ke Australia. Jadi ini pendukung Papua Merdeka dia kan bagaimana? Dia ongkosinya kan sama pemerintah Indonesia gitu. Jadi harusnya tanggung jawab balik. Bukan berarti negara kita baik semua, enggak. Banyak yang harus diperbaiki negara kita, iya. Tapi kan harus datang sini memperbaiki, kan nggak bisa pakai cuap-cuap di luar negeri kemudian negara kita jadi benar. Dan kalau mau ngebedarin sesuatu negara ini, tangan kita pasti kotor, kita berlumuran lumpur, kita mungkin kecebur got apa dan segala macam. Tapi itu resiko kita kerja, ngebengkel itu kan penuh belepotan. Tapi orang ngebengkel itu kan memperbaiki sesuatu yang rusak. Ini sesuatu yang rusak. Kalau yang wangi-wangi aja kan, iya kan maksudnya begitu. Jadi kita harus sadar dengan posisi, harus sadar dengan tanggung jawab. Nah benar mungkin harus ada proses yang diperbaiki supaya memitigasi orang-orang yang yang mendapatkan beasiswa ini nggak menjadikan ini one way ticket untuk tinggal selamanya di luar negeri gitu misalnya. Walaupun itu hak. Dan yang kedua mungkin pandangan. Buat mereka menjadi warga dunia itu sama dengan penyembah barat. Padahal kita jadi orang Indonesia juga tetap bisa menjadi warga dunia kan. Asal kita tingkatkan kualitas kita, kemampuan kita, teknologi kita, peradaban kita juga bisa menjadi bagian dari warga dunia tanpa harus menjadi barat kan. Orang Afrika juga bisa jadi warga dunia kan, gak cuma orang barat yang bisa jadi warga dunia. Ini cara berpikir kurang panjang aja. Ya maksudnya gak semua orang sekolah tinggi itu kan juga cara berpikirnya panjang. Ini cara berpikir panjang yang harus kita kedepankan. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Saya gak mau menjudge siapapun, orang berhak jadi warga negara lain. Ya tapi kalau kamu mau jadi warga negara lain gak perlu hina. Itu kan memantik emosi kita. Tapi di sisi lain bagus menurut saya. Gimana ternyata kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa tinggi juga. Begitu dicolek pakai kasus ini muncul nasionalismenya, muncul kebanggaan sebagai. Dan semua kumpul ya Bang antara SJW, ya. Oposisi sama Tapi pendukung mungkin pemerintah. perlu diuji. Kalau yang ngomong gini bukan penerima LPDP apakah makin sama Ya. responnya? Ujian tuh namanya itu ada ujian saringan. Kalau dalam pertanyaan itu namanya pertanyaan saringan lah. Ada faktor yang kita kunci supaya terlihat ini hasilnya konsisten apa tidak. Kira-kira begitu? Itu kalau LPDP ada yang mau anaknya WNA Bang. Kalau LKHMI gak ada yang mau Bang. Masih lebih bagus LKHMI ini Bang. Jauh Bang. Bang, gua sama Ari tuh pernah ketemu beberapa konglo dan semi konglo lari ya. Mereka tuh selalu meyakinkan kita, lu tuh gak paham sih orang-orang itu ya. Indonesia itu land of opportunity.
Di sini tuh nyari duit jauh lebih mudah dibanding di negara-negara lain kayak gitu-gitulah. Abang ada perspektif nggak soal itu bang? Saya kan pernah kerja sama orang Belanda, pernah kerja sama orang Jerman, itu ngasih gajinya pelit sekali loh. Tapi pelitnya bukan tanpa alasan. Karena 50% gajinya jadi pajak. Saya waktu kerja sama Puzi itu, Puzi bilang, gue gak bisa kasih lu gaji besar ya. Karena gue ngambil gaji lu dari gaji gue. Gaji gue 50% dipotong negara. Ya tapi begitu. Di negara Steffi Graf aja nggak bisa jadi konglo deh. Karena 50% pendapatan dia jadi harus dibayarkan ke distor ke negara kan. Dan harus jadi pajak. Nggak peduli tuh. Mungkin makin tinggi tuh progresifnya sampai 50%. Kita yang sebagian besar di bawah yang 5% aja tuh jerit-jerit gitu. Yang 15% udah boleh jerit-jerit, yang 35% tuh udah walau alam tuh jerit-jeritnya. Tapi ya begitu. Kehidupan di negara lain tuh seperti itu. Saya itu pengalaman Bang ya. Kan sering keluar negeri lah saya sama Budi dan ketemu banyak orang Indonesia di sana. Sorry yang land opportunity. Ya. Coba bayangin, orang dari luar negeri, itu Rusia, Ukraina itu Bali itu kan udah kayak Shanghai di zaman Perang Dunia tuh. Di mana bang? Bali. Udah kayak Shanghai di zaman Perang Dunia Kedua kan. Ini bloknya Jepang, blok sekutu, blok gitu. Ini ada blok Rusia. Iya, ada blok Cina gitu. Ada blok Ukraina, entah blok Australia apa segala macam udah kayak. Kan mereka nggak cuma liburan, kan mereka ada yang kemudian hidup bisnis di situ. Mudah di Indonesia, ada yang work from anywhere-nya itu di Indonesia gitu loh. Digital nomad bang di sana paling banyak. Atau digital nomad. Dan banyak orang yang datang ke kita untuk mencari penghidupan. Saya tidak mempersalahkan kita mencari penghidupan. Itu kan soal pertukaran aja. Tapi benar kata itu bahwa Indonesia adalah land of opportunity. Kesempatannya banyak dan besar sekali. Persoalannya sekarang kita mikir nggak? Ini pekerjaan kayak gini kan opportunity. Kalian kebayang nggak bikin podcast kayak gini di Rusia? Di RRC? Saya cari di Inggris nggak ada bang kayak begini. Pekerjaan saya misalnya BBC bos. Ya, pekerjaan saya misalnya konsultan politik. Kebayang nggak ada di Maroko konsultan politik? Di Saudi ada konsultan politik, di Jordan ada konsultan politik. Nah, bang. Banyak hal yang kita terbuka. Masyarakatnya ramah, masyarakatnya juga bisa terima dan nggak terlalu banyak pantangan-pantangan. Regulasinya nggak terlalu banyak, pajaknya juga nggak gede. Kita ngerasa udah siksa sama pajak, kalian nggak tahu aja pajak di Belanda, pajak di Jerman. Ya. Opportunity-nya di situ tuh bang ya. Opportunity kan di situ juga. Ya. Gitu. Jadi bang kita ini pernah keliling Eropa banyak negara lah ya. Banyak kali pamer buku tuh. Dan apa namanya kita banyak ketemu orang Indonesia rata-rata itu profesional atau pekerja migran atau pedagang kecil menengah ke bawah lah ya. Ya hidupnya memang cukup gitu, memang stabil lah di sana. Nah akhirnya kita kok nggak ada yang jadi orang-orang kaya konglo amat ya. Nah kita ke Spanyol ketemu Pak siapa namanya Dit? Oh iya kawan. Yang punya dapat penghargaan dari wali kota gubernur Madrid itu. Ada kawan lah. Oh iya Pak. Enggak. Bukan bang, ada bang paten ini bang. Iya, jadi dia tuan tanah di Spanyol bang, orang Indonesia. Nah saya tanya kenapa bisa? Pertama katanya orang Eropa itu too legalistic. Apa-apa su katanya, apa-apa gugat. Sementara dia enggak, dia datangin satu-satu, diajak ngobrol segala macam. Nego, akhirnya dapat harga properti murah, dia beresin, habis itu harganya jadi mahal. Loh, ini cara jadi orang kayanya kok sama kayak di Indonesia. Iya. Di sana perang, ya di sana kayak lawyer bang, karena semuanya tuh legalistik, pakai prosedur yang ini. Kawan ini pakai pendekatan ala HMI ini loh bang. Iya, memang kan sebenarnya di sana juga fasilitasnya, fasilitas umum, fasilitas publik, kesejahteraan lebih terjamin, lebih tertata dan lebih sistematis, lebih terjaga juga. Provide-nya lebih pasti. Tapi itu antara telur dan ayam. Kalau membayar pajaknya juga taat, fasilitas publiknya juga bisa diberikan dengan baik oleh pemerintah. Kalau di kita kan
maunya uang itu turun dari langit. Jadi nggak mau mikir bahwa sebenarnya sebuah negara itu dihidupi dari pajak masyarakatnya. Tapi ketika misalnya negara nih misal dalam tanda kutip mencoba mengejar pajak, dianggap kayak company Belanda. Padahal negara di mana-mana tuh hidup dari pajak, dari pungutan lah. Hidup kalau nggak dari mana hidupnya? Hidupnya dari pungutan. Ini soal walaupun kita nggak bisa mengesampingkan misalnya ada oknum pejabat yang misalnya berfoya-foya ada. Tapi kan penegakan hukum bisa lakukan ke mereka. Ada yang misalnya kemudian tidak amanah dalam menyampaikan merealisasikan layanan publik ada. Tapi kan itu bisa hukum. Jadi kita itu bisa berdaya kalau kita sudah taat sebagai warga negara. Uang di negara kumpul, kita tahu kumpulnya berapa, kalau nggak dipakai marah. Itu kan ada satu daerah tuh. Uang 22 konon uang sekian triliun tapi kok jalannya cuma 5 kilo gitu misalnya. Mereka marah mereka. Jadi hari ini itu nggak ada yang bisa disembunyikan. Orang bisa marah gitu. Kira-kira begitu. Penutup Bang sekalian Bang. Apa penutupnya ya? Jadi epilognya Bang. Jadi kalau ini sedikit epilog ya. Kita itu kan tapi kalau dulu orang tuh berperang tuh pakai panah tujuannya jelas. Siapa yang dituju, pakai senapan yang dituju siapa itu. Tapi hari ini perangnya nggak perang kayak gitu lagi. Perangnya tuh udah perang kognitif. Jadi senjata dan panah-panah yang untuk menghancurkan bangsa itu masuk ke HP kita. Membuat kita emosi, sumbu kita jadi pendek, kita jadi pemarah, kita jadi gampang meledak. Senjata itu ditanamkan chipnya di sini, bukan di sini nih. Chipnya di sini. Lewat mata kita, lewat kuping kita dia tertanam di otak. Jadi orang hari ini kalau mau menghancurkan sebuah bangsa, nggak perlu kirim peluru. Jadi matra ke-6 itu darat, laut, udara, angkasa, cyber. Yang ketiga di sini dah. Yang ke-6 di sini nih. Itu yang kognitif warfare. Jadi kalau kalian nggak mau baca, nggak mau mencari tahu, kalian akan terkena peluru kognitif warfare. Dan bukan cuma kita, profesor-profesor sekarang kerjanya nonton video pendek. Dari video pendek itu dia berkesimpulan dan dia berpendapat. Dia nggak mau cari video panjangnya. Misalnya Profesor siapa? Iya adalah. Udah belok di Adalah yang. Jadi ini kalau kita nggak kembali berusaha untuk mencari informasi, harus kesadaran. Harus sadar bahwa peluru perpecahan itu dikirim sekarang nggak ke darat, laut dan udara, dikirim ke kepala kita. Bibit-bibit perpecahan itu dikirim ke kepala kita. Lewat apa? Lewat ini. Siapa saja bisa kirim. Yang sengaja ngirim, baik yang nggak sengaja ngirim. Dia pengen tenar aja tapi dia bikin perpecahan. Jadi kalau kita nggak punya kesadaran bahwa ada medan perang ke-6, selain darat, laut, udara, angkasa dan cyber, perangnya di sini nih. Dan pelurunya meluncur dari telapak tangan kita sendiri. Jadi itu pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma sekadar baca buku, nggak cuma gitu. Cari sumber aslinya, benar nggak kayak gitu beritanya, benar nggak kayak itu statementnya. Kalau nggak akan kejadian rumah kayak Ibu Sri Mulyani, nggak ada dia ngomong gitu, tapi ada video AI dijarah rumahnya. Itu contoh yang buat kita sudah sadis. Tapi kalau kita biarkan itu terus menerus, mungkin nanti contohnya bisa jauh lebih sadis lagi daripada itu. Makanya saya senang Total Politik ini mau penontonnya 10.000, 19.000, 100.000, tayang aja dia terus untuk ya panggil aja narasumber biar dikulik, biar bisa ngasih statement yang bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada masyarakat. Jadi jangan lupa tonton terus Total Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mikrofon. Mantap. Cocok juga Bang jadi Menkom Digi nih. Materainya tadi Darat, laut, udara, cyber, angkasa, kognitif. Polisi nggak disebut bos. Inilah, ini kadang-kadang nih Bang, pengetahuan soal ketentaraan. Lebih baik saya jadi petani. Apa nggak mau komentar itu Bang? Kenapa Bang tiba-tiba ada komentar kayak gitu Bang? Lebih baik saya jadi petani dibanding saya di bawah kementerian. Kasih dulu lah Bang.
Dikit-dikit aja.